Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan seorang pendekar kungfu yang dihina, direndahkan, dan dikeluarkan secara tak hormat dari sektenya. Dia difitnah oleh 5 sekte besar yang membuat kakek buyutnya turun gunung dan memberikan seluruh kekuatannya hingga menjadi pendekar tak tertandingi. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dibuka dengan narator yang menjelaskan kalau orang-orang di wilayah Jianghu banyak yang takut dengan sakte matahari bulan suci yang diketuai oleh Ren Wuxing yang terkenal jahat tanpa ampun. Saking jahatnya Ren Wuxing bahkan membunuh para pengikutnya sehingga para pengikutnya yang tersisa memilih berpihak kepada sekte pendekar timur yang tidak terkalahkan. Karena hal inilah beberapa kali ada orang yang mengaku sebagai pemimpin pendekar timur tak terkalahkan dan ingin berduel dengan Ren Wuxing. Namun Wuxing berhasil membunuh mereka semua dan menggantungnya di tebing hutan kegelapan. Sampai pada akhirnya muncullah seorang wanita bernama Dongfeng Bubai yang mengaku sebagai pendekar timur tak terkalahkan. Wuxing pun menganggapnya remeh dan dia langsung menyerangnya, akan tetapi wanita itu mampu menghindari setiap serangan Wuxing dan menggunakan jurusnya yaitu jarum dan benang. Dengan kemampuannya yang unik, Bubai kemudian melemparkan kuali api ke arah Wuxing dan disusul dengan jarumnya yang menancap tepat di mata kanan Wuxing. Setelah itu, Bubai lanjut mengeluarkan ratusan jarum yang menembus tubuh Wuxing dan memenjarakannya. Dengan begitu, Bubai pun memenangkan duel dan menjadi pemimpin baru sakte matahari bulan suci. Scene kemudian menunjukkan seorang pemuda yang hobi minum minuman. Ia adalah Ling Huchong yang berada di sakte Puasan. Bersamaan dengan itu muncullah kakek tua bernama Feng Qingyang yang merupakan ketua sakte Puasan. Ketika keduanya sedang mengobrol, kakek tua itu merasakan kedatangan seseorang dari luar sakte. Dan benar saja ketika dilihat ternyata ada Ren Yingying yang ternyata putri dari Ren Wuxing. Ia datang bersama rekannya bernama Lan Fanghuang, namun kedatangan mereka tak disambut dengan baik oleh orang-orang Huasan hingga terjadilah pengeroyokan. Melihat kejadian itu, Ling Hu pun langsung menyelamatkan keduanya, rela melawan salah satu pemimpin Huasan yaitu Huang Lengchang. Akan tetapi aksi heroiknya itu dianggap salah karena Ling Hu menolong dan berteman dengan orang dari sekte iblis. Oleh karena itu, Ling Hu dibawa ke masternya yaitu Yue Buekun. Saat dibawa ke depan Yue Buekun, Ling Hu pun menjelaskan kalau ia berteman dengan Yingying karena keduanya sama-sama suka musik dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ilmu sekte-sektean. Jadi untuk kali ini Yue Buekun memaafkan Ling Hu, tetapi ia tetap mengingatkan Ling Hu agar tidak berteman lagi dengan Yingying dan siap menyerang jika melihat orang dari sekte iblis lagi. Namun Ling Hu yang keras kepala menolak untuk melakukan hal itu. Teman-teman Ling Hu termasuk putri dari Yue Buekun yaitu Yue Lingsang mencoba membela Ling Hu dan memohon kepada master agar memberinya keringanan. Hal ini pun membuatnya semakin kesal sehingga anak buahnya siap menadahkan pedangnya. Tapi tiba-tiba angin kencang muncul hingga mengendalikan pedang-pedang itu. Ternyata itu karena ulah dari Feng Qingyang yang memiliki kekuatan pedang legendaris. Qingyang pun mengizinkan Yue Buekun untuk menghukum Ling Hu sesuai dengan peraturan Huasan, yaitu meninggalkan perguruan Huasan. Hanya itu saja, Ling Hu juga memusnahkan tenaga dalamnya sendiri yang sudah dilatih selama 10 tahun. Setelah kejadian itu, Qingyang memutuskan untuk menolong Ling Hu dan mentransfer tenaga dalamnya yang setara dengan 20 tahun masa latihan Ling Hu serta menjadikannya murid satu-satunya. Sementara itu di tempat lain, Dongfeng Bubai menemukan masternya yang tidak disebutkan namanya ini. Dia dengan jambul tinggi itu mau melakukan apapun demi mempelajari ilmu bunga matahari, termasuk rela melakukan kebiri, namun upaya itu belum cukup untuk menguasainya sampai tahap ke-9.
Yaitu si master ini memiliki 12 murid dan 11 murid pria ini juga mencoba untuk menguasai ilmu bunga matahari. Tetapi mereka hanya bisa mencapai di tahap 4-5 saja. Sampai akhirnya si master sadar kalau murid yang mampu mempelajari sampai tahap tertinggi adalah murid wanita satu-satunya. Yang tak lain dan tak bukan ialah Dongfeng Bubai. Jadi master ingin Bubai menguasai seluruh wilayah Jianghu. Ling Hu yang kini sudah menjadi murid King yang tinggal di pegunungan terpencil, ia dilatih keras oleh sang master untuk mencapai kesaktian tingkat tertinggi. Ini Ling Hu sudah menguasai 8 dari 9 jurus pedang dewa. Jurus ke-9 hanya bisa diciptakan oleh diri sendiri. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba King yang melihat serangga beracun yang belum pernah ada sebelumnya. Yang ternyata sengaja disebarkan oleh Ying Ying untuk memberitahu Ling Hu tentang keberadaannya dan akhirnya mereka pun bertemu. Mereka menginfokan bahwa markas besar Sekte Matahari kini telah diambil alih oleh Pendekar Timur. Semenjak Ren Wuxing kalah dari pertarungan, Pendekar Timur telah mengundang seluruh pendekar dunia persilatan untuk datang ke markas Sekte Matahari untuk mengakui bahwa dirinya pendekar tak tertandingi. Sementara di Sekte Matahari ternyata Ren Wuxing belum tewas, ia dirantai seluruh tubuhnya agar tidak bisa melawan. Tujuan mereka untuk mencari Ling Hu untuk meminta bantuan membebaskan ayahnya dari tahanan dan juga mencegah terjadinya pertempuran besar di wilayah Wulin. Ling Hu pun menolak karena tak ingin terlibat urusan pendekar Wulin. Sontak saja membuat Ling Hu terkejut namun bingung, dan tiba-tiba saja sang master muncul mengizinkan Ling Hu untuk turun gunung dan akan memberikan pedang dewa untuk menumpas kejahatan dari segala kejahatan. 回太师叔，你在纠结什么？此剑无愧于天下事，以后的路自己量吧。送于你，此剑是我年轻时候用的，不过可叹晚。令狐冲，你且下。 Sementara itu di tebing hutan kegelapan, Yu Wenlingsang dan murid Huasan lainnya sedang menghadapi 3 tokoh sekte Matahari Bulan Suci, yaitu Tan Huyu, si Bisu, Chen Huixing, dan si buta Qi Wuming. Tanpa menunggu lama, Tan Huyu pun melakukan serangan kepada murid Huasan. Sampai akhirnya muncullah Ling Hu yang mampu mendorong Tan Huyu cukup jauh. Ling Hu lalu menyuruh Ling Sang dan yang lainnya untuk mundur, sedangkan Ling Hu, Ying Ying, dan Hue Huang melawan ketiganya. Dengan kekuatan pedangnya, Ling Hu pun mampu memotong tangan Tan Huyu dan Feng Huang juga menusuk jantung si buta. Tapi tanpa disangka, Tan Huyu berhasil memasang tangannya kembali dan si buta masih tetap hidup walaupun tanpa jantung. Ternyata pendekar timur tak terkalahkan membuat pil dari otak 3 mayat untuk menyempurnakan jurus kitab bunga matahari. Pendekar timur juga menyuruh pengikutnya untuk meminum pil tersebut sehingga membuat mereka sulit untuk dikalahkan.
Meskipun begitu, Ling Hu berusaha melawan ketiganya dengan harapan menemukan titik kelemahan mereka. Dan benar saja, ketika Ling Hu menggunakan jurus pedangnya untuk menciptakan angin yang sangat kencang, tiga musuh itu langsung memilih untuk kabur. Setelah kejadian itu, Ling Hu meminta Feng Huang untuk menjaga Ling Sang dan murid Huasan lainnya. Sedangkan Ling Hu mengikuti tiga musuh tadi yang kemudian diikuti oleh Ying Ying. Lalu di atas air terlihat Tan Huyu menemui Bubai, tapi di waktu yang sama Ling Hu juga muncul mencoba melindungi Bubai dari Tan Huyu. Tanpa diketahui oleh Ling Hu kalau Bubai ini ternyata adalah pendekar timur tak terkalahkan. Namun Bubai juga tetap berpura-pura polos dan mengkodekan Tan Huyu agar menyerangnya. Lalu saat serangan itu menuju ke arahnya, Bubai sengaja menjatuhkan diri ke sungai yang kemudian ditolong oleh Ling Hu. Bubai kemudian memberikan arak ke Ling Hu yang membuat Ling Hu ketagihan karena itu arak terenak yang pernah ia minum. Ling Hu kemudian menanyakan tentang namanya Bubai, tetapi Bubai mengaku kalau dia tidak memiliki nama. Jadi Ling Hu pun memberikannya nama, yaitu Soyu. Ling Hu yang mengira kalau Bubai gadis polos yang tinggal di hutan, kemudian mengajaknya agar ikut dengannya dan pergi dari hutan itu. Tetapi Bubai menolak dan mengatakan kalau hutan adalah tempat ternyaman baginya. Alhasil Ling Hu pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya dan berjanji akan menemui Bubai jika urusannya sudah selesai. Sementara itu, Feng Huang mencari keberadaan Ling Sang dan yang lainnya, tapi ia tiba-tiba diserang oleh orang misterius. Sementara itu, di sisi lain, Ling Hu yang sedang berjalan di tengah hutan juga diserang oleh seseorang, dan ketika Ling Hu berhasil menjatuhkannya, ternyata orang itu adalah Master Yue Buekun. Di malam harinya, Ling Hu dan Buekun beristirahat di bawah batu besar. Ling Hu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dia bisa ada di hutan ini. Buekun pun mengungkapkan kalau Ling Sang serta yang lainnya tertangkap oleh utusan pendekar timur tak terkalahkan dan dibawa ke tepi hutan kegelapan. Jadi keduanya segera pergi ke sana untuk menolong Ling Sang serta yang lainnya. Buekun lalu membawa Ling Hu ke bawah tebing dan berencana naik ke atas tebing. Tapi di tengah itu Buekun mengeluarkan belatinya dan dengan liciknya ingin menikam Ling Hu. Beruntung upayanya itu gagal karena tiba-tiba banyak anak panah mengincar mereka. Jadi Ling Hu yang tak tahu apa-apa memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Buekun ternyata berkhianat dan beralih menjadi pengikut pendekar timur tak terkalahkan untuk mendapatkan kitab bunga matahari. Buekun pun juga meminum pil otak 3 mayat yang membuat dirinya semakin kuat. Bubai kemudian memerintahkan Buekun untuk menangkap 3 pemimpin lain di Huasan yang bergabung dalam aliansi perguruan pedang 5 gunung. Di malam harinya, Ling Hu menyusup ke dalam tempat pertemuan sakte matahari bulan suci untuk melepaskan teman-temannya. Sini perlu diingat bahwa pendekar timur tak terkalahkan sebelumnya sudah berhasil mengambil alih sekte matahari bulan suci. Jadi ketika masuk ke dalam, Ling Hu bertemu dengan Bubai yang ia kenal sebagai Soyu. Bubai pun berpura-pura kalau ia datang ke tempat itu untuk mencari arak. Alhasil Bubai menawarkan bantuannya untuk melepaskan Ling Sang dan yang lainnya. Tetapi sebelum itu keduanya meminum-minum terlebih dahulu. Bubai lalu menanyakan kepada Ling Hu kenapa ia tidak mencoba menguasai Jianghu seperti para pemimpin lainnya. Namun Ling Hu mengaku kalau dia tak tertarik dengan ketenaran serta kekuasaan karena itu akan menimbulkan banyak dendam sekaligus masalah. Ling Hu lalu mengajak Bubai agar ikut bersamanya dan melihat dunia luar setelah mereka membebaskan teman-teman Ling Hu. Jadi Bubai pun mengiyakan ajakannya tersebut dan setelah lama berbincang mereka membuat siasat seolah-olah menangkap Ling Hu agar dibawa ke tahanan. Akhirnya Ling Hu bertemu dengan semua murid Huasan termasuk Ling San dan kini saatnya Ling Hu menyelamatkan mereka semua.
pendekar tersebut 7 tertinggi sekte matahari yang bernama Huan Tiang. Tak lama muncul Ying Ying. Mereka berdua ingin menyelamatkan Ren Wuxing dan tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam tahanan. Ying Ying mengenali suara tersebut, yaitu ayahnya. Ling Hu pun meminta Huang Tian untuk membawa mereka semua keluar dari wilayah sekte. Sementara dia dan Ying Ying akan menyelamatkan ayahnya, namun setelah di depan gerbang tahanan, sangat mustahil untuk dihancurkan karena terlalu kokoh. Dan inilah yang dia lakukan. Ling Hu Cheng, 是你爷爷。 Akhirnya siasat Ling Hu pun berhasil. Dia menjaga di luar sementara Ying Ying memasuki tahanan untuk menyelamatkan ayahnya. Ia pun terkejut melihat ayahnya yang tersegel kuat di seluruh tubuhnya. Ia pun mencoba mencabut segel tersebut. Akhirnya ketua sekte matahari terbebas dan bangkit kembali. Dia murka kepada 3 pendekar sesat dan pasukannya yang berkhianat dulu kepadanya.真教主，他们都已经投降，何苦再杀他们？何须与他们婆婆妈妈？所有叛将难逃一死！ Setelah itu, Wuxing menjamu Ling Hu dan menawarkannya agar bergabung dengannya untuk mengalahkan pemimpin pendekar timur. Selain itu, Wuxing juga memperbolehkan Ling Hu untuk menikahi putrinya Ying Ying. Namun Ling Hu tak tertarik untuk bergabung dengannya dan memilih untuk kembali ke tempat seharusnya berada. Alhasil Ling Hu pun pergi dan menemui Ling San dan murid-murid lainnya. Setelah sampai di sana, mereka lalu minum-minum untuk merayakan kebersamaan mereka lagi. Tapi di malam harinya saat yang lain tertidur, Ling Hu pergi diam-diam karena ia masih ada janji dengan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Soyu atau Bubai. Kemudian saat Ling Hu melewati pagar, ia melihat Yue Bue Kun masuk ke dalam sebuah gubuk. Dan ternyata Bue Kun sedang menjalankan misinya, yaitu membunuh 4 temannya yang bergabung dalam aliansi Pedang 5 Gunung. Melihat hal ini, Ling Hu pun terkejut dan kecewa dengan Bue Kun yang melakukan hal keji demi kitab bunga matahari. Bue Kun lalu mengungkapkan penyesalannya karena ia tak punya pilihan lain untuk mendapatkan kekuatan besar. Dan ketika Ling Hu lengah, Bue Kun langsung mengambil kesempatan itu untuk menikam jantung Ling Hu sampai Ling Hu tak sadarkan diri. Tapi di waktu yang sama, Bubai muncul dengan cepat memenggal kelapa Bue Kun. Bubai kemudian membawa Ling Hu ke sebuah rumah di mana Bubai mengobati luka Ling Hu. Namun tak berselang lama kemudian, ketika Ling Hu kembali tersadar, Ling Hu mengungkapkan kalau ia datang menepati janjinya untuk mengajak Bubai pergi dan membawanya ke suatu tempat. Dan setelah apa yang sudah mereka lalui, akhirnya keduanya memiliki perasaan. Pagi harinya, Bubai mendapati kalau wajahnya tiba-tiba korengan, jadi ia memutuskan untuk pergi diam-diam meninggalkan Ling Hu. Setelah mendapati kalau Bubai pergi meninggalkannya, Ling Hu pun berniat kembali ke murid Huasan lainnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat orang-orang sedang menyembah 4 pemimpin pendekar timur. Meskipun Bubai ini menggunakan masker, tapi Ling Hu masih mengenalinya. Dan dari sinilah Ling Hu sadar kalau wanita yang ia cintai ternyata adalah pemimpin sekte iblis pendekar timur tak terkalahkan. Sementara itu, Feng Huang yang berhasil tertangkap kemudian dibawa ke hadapan Bubai, di mana Bubai menggunakan jarum serta benangnya untuk menusuk leher Feng Huang. Dan kemudian meminum darahnya. Seketika itu, koreng di wajah Bubai pun sembuh total. Bubai
Bai lalu menemui Ling Hu di saat Ling Hu sudah mengetahui semuanya. Tentunya Ling Hu marah dengan sandiwara Bai yang tak jujur dari awal dan kemudian pergi begitu saja. Ling Hu kemudian sampai di Huasan dan mendapati di seluruh tempat terbakar serta murid-muridnya telah terbantai. Tetapi untungnya Ling Sang masih hidup meskipun kedua matanya mengalami kebutaan. Ling Sang lalu mengungkapkan kalau pelaku pembantaian ini adalah pemimpin pendekar timur tak terkalahkan yang tak lain adalah Bai. Karena kejadian itu, Ling Hu semakin benci dengan Bai dan memutuskan untuk bergabung dengan Ren Wuxing untuk mengalahkan Bai. Dan tak menunggu waktu lama, mereka langsung pergi ke tepi hutan kegelapan sambil membawa pasukan. Setelah sampai di sana, perang antar sekte pun terjadi. Saat Xian dan pasukan Matahari Bulan Suci sedang melawan pasukan pendekar timur, Ling Hu, Wuxing, dan Yingying langsung pergi menghadapi Bai. Ling Hu kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Bai karena sudah membunuh murid Huasan. Namun antek-antek Bai marah sebab Bai tak pernah melukai murid-murid Huasan. Lalu tak menunggu lama, pertempuran besar antara mereka pun terjadi, di mana Wuxing berhasil menjatuhkan dua antek-antek Bai, sedangkan Bai membentangkan kain merahnya di tempat tersebut. Di situ Bai dengan santainya melawan mereka dan berhasil melukai Wuxing. Dan tiba-tiba ke-9 pedang dewa aktif berhasil dikuasai. Ling Hu pun dengan segera melesatkan pedangnya hingga berhasil melukai Bai. Namun dengan mengejutkan, Wuxing memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Ling Hu. Akhirnya Bai berhasil dikalahkan oleh ketua. Ling Hu pun bergegas mengejar tubuh Bai yang terjatuh ke jurang yang dalam. Ling Hu pun terkejut ternyata Bai memberikan jantungnya. Akhirnya kini Ren Wuxing mengambil alih kembali posisi pendekar tak tertandingi yang mengumpulkan dan akan menghabisi seluruh pasukan Bai yang tersisa. Namun saat berteriak menobatkan dirinya menjadi pendekar nomor 1, Ling Sang mengenali suara tersebut saat membantai murid-murid Huasan. Yang ternyata Ren Wuxing lah yang telah menghabisi murid-murid Huasan agar Ling Hu murka dan bergabung melawan Bai. Seketika Ling Hu murka namun dihentikan oleh Ling Sang. Ling Hu pun pamit pergi tak ingin berurusan lagi dengan dunia persilatan. Dia sengaja tak menghabisi Ren Wuxing untuk menghindari balas dendam yang tak ada ujungnya, membiarkan dia hidup dengan gelarnya sendiri hingga tewas dengan sendirinya. Sejak saat itu Ling Hu kembali ke Huasan bersama Ling Sang menjalani kehidupannya dan film pun berakhir. 离开这里。浮尘嚣，江山下知多少？